Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama saya Pak Yudi di video pembelajaran yang hari ini kita akan mempelajari konsep penting himpunan. Nah, jadi bersiap-siap untuk belajar ya. Siapkan dulu sumber belajar yang kalian miliki, bisa dari LKS Wajar di halaman 28 sampai 32 atau buku lain yang bisa kalian dapatkan. Dan referensi internet misalkan yang bisa kalian temukan di HP pegangan kalian. Nah, konsep yang pertama yang akan kita pelajari adalah yang pertama adalah kardinalitas. Kardinalitas itu adalah banyaknya anggota himpunan. Jadi, kalau misalkan ada himpunan A 1, 2, 3 sampai 9, jadi kita akan hitung berapa sih banyaknya anggota dari A. Jadi banyaknya anggota dari A adalah 9, sehingga kardinalitasnya adalah 9. Jadi ini adalah kardinalitas yang berhingga. Bisa dihitung ya. Kalian bisa dapatkan contoh lain. Kemudian misalkan B adalah himpunan bilangan yang lebih dari 5. Bilangan yang lebih dari 5 kita misalkan bisa tulis dari 6 ya. 6, 7, 8 dan seterusnya. Jadi ini tidak akan habis. Karena bisa kita tulis sampai nilainya besar sekali. Jadi banyaknya himpunan B adalah tak terhingga atau kita bisa simbolkan dengan tanda tak terhingga seperti ini. Nah, ini disebut dengan kardinalitas yang tak berhingga. Kemudian yang ketiga, misalkan ada contoh C, bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Nah, kita udah tahu bilangan ganjil itu nggak bisa dibagi 2. Makanya, anggota dari himpunan C adalah tidak ada. Atau kita bisa tulis himpunan kosong. Nah, kalian masih ingat ya, simbol himpunan kosong ada 2. Ada kurung kurawal yang kosong tidak ada anggotanya dan 0 yang tercoret ya, 0 yang tercoret. Jadi ini adalah kardinalitas yang kosong. Ke konsep yang kedua yaitu himpunan bagian. Nah, himpunan bagian udah kalian pelajari ya sebelumnya. Jadi, himpunan bagian adalah semua anggota A ada di B. Nah, sekarang kita lihat nih, A 1, 2, 3, 4 dan B 1, 3 sampai 8. Nah, kita lihat bahwa semua anggota A itu ternyata ada di B. Nah, ini menandakan bahwa ini menyimpulkan bahwa A adalah himpunan bagian dari B. Ya, A adalah himpunan bagian dari B. Nah, bagaimana kalau ada contoh C yang ternyata anggota-anggotanya tidak ada di B? Nah, ini kita simpulkan adalah C itu bukan himpunan bagian dari B. Nah, gampang ya. Ketiga, yaitu himpunan kuasa. Himpunan kuasa itu adalah semua himpunan bagian dari A. Nah, jadi misalkan dicontohkan A itu adalah 1, 2, 3. Jadi semua himpunan bagian yang ada di A. Jadi ada himpunan bagian yang 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, dan 3 anggota. Kenapa 3 anggota? Karena banyaknya anggota A ada maksimal 3. Nah, himpunan kuasa ini bisa kita dapatkan jumlahnya, banyaknya itu dengan rumus 2 pangkat N. Atau N ini banyaknya anggota A. Jadi kita bisa tulis 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Jadi akan ada 8 himpunan kuasa. Yang anggotanya 0, anggotanya 1, anggotanya 2, dan anggotanya 3. Nah, ini ya. Yaitu kesamaan himpunan. Nah, ini gampang. Kesamaan himpunan adalah A adalah himpunan bagian dari B dan B juga himpunan bagian dari A. Nah, dari contoh kita lihat, A misalnya anggotanya 1, 2, 3, 4. B anggotanya 4, 3, 2, 1. Nah, semua anggota A ada di B. Semua anggota B juga ada di A. Ini berarti A sama dengan B. Nah, kalian bisa dapatkan contoh yang lain. Konsep yang kelima ada himpunan ekuivalen, yaitu banyaknya himpunan A sama dengan banyaknya himpunan B. Nah, himpunan A misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Ini banyaknya berapa sih? N kardinalnya berapa sih? NA-nya sama dengan 5. Kemudian ini B, himpunan B adalah AIUEO. N banyaknya himpunan B juga 5. Nah, ini berarti bahwa himpunan A dan himpunan B adalah ekuivalen. Ya, tanda sama dengan bertumpuk 3. Konsep yang keenam adalah himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas adalah dua himpunan yang tidak punya anggota persekutuan atau tidak punya anggota yang sama. Jadi dua himpunan atau lebih ya, yang tidak punya anggota persekutuan atau tidak punya anggota yang sama. Jadi kita lihat A sama B itu tidak punya anggota yang sama. Jadi A sama B adalah himpunan yang saling lepas. Nomor 7 adalah himpunan yang tidak saling lepas. Himpunan yang tidak saling lepas itu punya anggota persekutuan. Jadi kita lihat A misalkan 1, 2, 3, 4, 5 dan B 2, 4, 6, 8.
ada anggota yang sama, yaitu 2 dan 4. Jadi ini menandakan bahwa A dan B itu adalah himpunan yang tidak saling lepas. Konsep ke-8, nah irisan. Ini adalah operasi himpunan. Jadi ini yang harus kalian lebih dalam untuk memahaminya ya. Irisan, simbolnya seperti ini ya. Ingat simbolnya seperti ini. Kata kuncinya adalah anggota yang sama di A dan B. Anggota yang sama di A dan B. Nah, kita bisa lihat A misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5 dan B adalah 2, 4, 6, 8. Ini contoh ya. A irisan B, nah nulisnya seperti ini ya. A irisan B adalah kita cari anggota yang sama di A dan B. 1 nggak ada, 2 sama ternyata, 3 nggak ada, 4 sama, 5 nggak ada, 6 nggak ada. Jadi yang sama itu hanya 2 dan 4. Jadi A irisan B jawabannya adalah 2 dan 4. Paham ya? Balik dengan irisan. Tadi simbolnya ke bawah, ini ke atas ya. Gabungan namanya. Jadi kata kuncinya adalah gabung A dan B. Kemudian jika ada anggota yang sama, tulis 1 kali saja. Nah, contohnya masih sama. Jadi kita lihat A 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8. Nah, A gabungan B. Nah, kita kan gabung dia ya. 1, 2, karena ada 2, ada sama. Jadi kita tulis 1 kali aja. 1, 2, 3, 4 juga begitu. Kita tulis 1 kali saja. 5, 6, 8. Nah, ini gabungannya ya. Semua anggota A dan B itu tertulis. Nah, jadi diharapkan juga berurutan seperti ini. Jangan dicampurkan ya, atau tidak berurutan ya. Ke-10 yaitu selisih. Nah, selisih simbolnya seperti ini, sama seperti kurang. Nah, kata kuncinya adalah anggota yang ada di A tapi tidak ada di B. Anggota yang ada di A tapi tidak ada di B. Nah, contohnya A dan B ini ya. A ini 1, 2, 3, 4, 5, B 2, 4, 6, 8. A selisih B. Apa yang ada di A tapi tidak ada di B? Apa yang ada di A tidak ada di B? Yang ada di A dan tidak ada di B itu adalah 1 ada di A tapi nggak ada di B. Benar ya? Kemudian 3 ada di A tapi nggak ada di B. Dan 5 ada di A tapi nggak ada di B. Benar ya? Coba dicek. Kemudian kalau kita balik misalkan B selisih A. Jadi ini artinya apa yang ada di B tapi nggak ada di A. Apa yang ada di B nggak ada di A. Jawabannya gampang ya. 6 ada di B tapi nggak ada di A. 8 ada di B tapi nggak ada di A. Oke, bisa kalian contohkan dengan contoh yang lain. Komplement. Nah, ini simbolnya C ya, tapi dipangkatkan, pangkat C ya. Nanti ada di soal. Cara berpikirnya atau kata kuncinya adalah anggota yang tidak ada di A tapi ada di semesta atau S. Anggota yang tidak ada di A tapi ada di semesta. Nah, misalkan A. A-nya 2, 4, 6, 8. Semestanya 1 sampai 9. Jadi apa sih yang tidak ada di A tapi ada di semesta? Nah, A anggotanya hanya 2, 4, 6, 8. Yang tidak ada di A tapi ada di semesta yaitu, nah ditulis A komplement C. A komplement itu ya. A pangkat C. Yaitu 1, nggak ada di A tapi ada di semesta. Terus 3, nggak ada di A tapi ada di semesta. 5, tidak ada di A tapi ada di semesta. 7, tidak ada di A tapi ada di semesta. Dan 9. Nah, jadi itu ya kata kuncinya. Tidak ada di A tapi ada di semesta. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami 11 konsep ini. Kalian akan melakukan aktivitas belajar dan absensi di link yang akan diberikan di grup WhatsApp ya, aktivitas himpunan 5. Semoga materi ini bisa dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan di grup WhatsApp kita. Semoga beruntung, tetap semangat dan sehat selalu. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.